Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semuanya sehat ya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar membaca, yaitu membaca kibar B dan juga kibar C, melanjutkan apa yang sudah pernah dijelaskan oleh Bunda Rara pada pertemuan sebelumnya. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menghafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajarnya? Baiklah, marilah kita memulai dengan membaca kibar B, kemudian dilanjutkan kibar C. Baiklah, pelajaran pertama adalah membaca kibar B. Silahkan anak-anakku bisa membuka kibar B-nya pada halaman 29. Kalau sudah, mari kita mulai. Pada halaman 29 ini, kita akan membahas makhorijul huruf. Jadi, bagaimana cara penyebutan huruf dal sukun, kemudian za sukun. Jadi penyebutannya itu tidak sama. Jadi anak-anakku harus bisa membedakan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ketika dal sukun didahului oleh fathah, ad. Sekali lagi, ad. Jadi dal sukunnya ditahan, tidak berdesir. Az, tapi ad. Oke, paham? Kemudian za sukun didahului oleh fathah. Az. Sekali lagi, az. Nah, jadi khusus za, maka dia berdesir. Az. Kemudian di baris kedua, adza. Aza. Az. Tadhabu. Selanjutnya azlafa. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah terkadang ada keliru ketika membaca za sukun. Za sukun terkadang dibaca terlalu ditekan. Az. Nah, tapi dibacanya pelan-pelan saja. Azlafa. Rizkun. Jadi bukan rizkun, tapi dibaca pelan-pelan saja. Rizkun, dibaca biasa-biasa saja. Oke. Untuk selanjutnya di halaman 30, anak-anakku silahkan lihat. Jadi ini makhorijul huruf, cara penyebutan huruf. Dha sukun, kemudian dengan dod sukun. Ketika dha sukun didahului fathah, maka bunyinya adalah al. Nah, kalau ketika dod sukun didahului fathah, maka cara bacanya adalah al. Satunya al. Satunya al. Di baris kedua kita lanjutkan adho. Tadlama. Adhaka. Nah, di sini juga terkadang ada kekeliruan ketika membaca dod sukun. Terkadang dod sukun itu dibaca dipantulkan. Padahal dot itu tidak termasuk huruf qalqalah. Kalau huruf qalqalah kan ada ba, jim, dal, to dengan qaf. Dot tidak termasuk. Jadi
keliru jika kita membaca adhaka, adhaka, tapi adhaka. Tadlil, tadlilin, nah itu keliru. Tapi yang benar adalah tadlilin, tadlilin. Kemudian di halaman 31, yakni makhorijul huruf, hak sukun dengan hak sukun. Cara penyebutan hak itu adalah suara kita bergetar. Ha, ha. Posisinya di tenggorokan paling bagian bawah. Ah. Ketika didahului fathah, maka dia bergetar. Ah, ah. Berbeda dengan hak sukun. Hak sukun itu posisinya di tenggorokan tengah. Cara membacanya adalah ditekan. Ah, ah. Jadi satunya ah, satunya ah. Di baris kedua kita praktekkan da, bato, buru, ihdina, tahdabu, tahdusu. Nah, demikian. Anak-anakku, silahkan melanjutkan baris yang belum kita baca di rumah bersama ayah bundanya ya. Demikian dari Kibar B. Pelajaran kedua adalah membaca Kibar C. Silahkan anak-anakku boleh membuka Kibar C-nya halaman 34. Pada halaman 34 ini membahas tentang fawatihus suwar. Pak Juan, apa sih itu fawatihus suwar? Fawatihus suwar itu adalah pembuka surat. Jadi, huruf-huruf yang ada di sini biasanya terdapat di awal surah. Misalnya, alif lam mim ini terdapat di awal surah Al-Baqarah. Kemudian, alif lam ra ini terdapat di awal surah Yusuf. Dan lain sebagainya. Oke. Jadi, prinsip atau cara membacanya adalah dengan cara menyebut nama hurufnya. Misalnya, di sini alif, berarti alif. Lam, lam. Huruf mim, mim. Jadi, keliru jika kita membacanya dengan memberikan harokat fathah. Misalnya, alama, alaro, alamaro. Nah, itu keliru. Jadi, ingat prinsipnya. Cara membacanya adalah dengan menyebut nama hurufnya. Mari kita mulai membacanya. Pertama ada di baris pertama. Alifnya 1 harokat, lamnya 6 harokat, sedangkan mimnya 6 harokat. Jadi alif, lam, mim. Sekali lagi. Alif, lam, mim. Nah, khusus yang mim bertasydid. Mim bertasydid ini ada gunanya. Ditekan, ditahan 2 harokat. Ketika masuk ke dalam huruf mim bertasydid, maka ditekan, ditahan 2 harokat. Tidak terburu-buru supaya gunanya bisa sempurna. Contohnya, alif, lam, mim. Jadi keliru kalau kita baca terburu-buru. Alif, lam, mim. Nah, itu terburu-buru. Tapi ketika akan masuk ke mim bertasydid, ditekan, ditahan 2 harokat. Di baris kedua, alif, lam, ro. Alifnya 1 harokat, lamnya 6 harokat, ro-nya 2 harokat. Mari kita baca bersama-sama. Alif, lam, ro. Ingat, ro-nya 2 harokat. Ro. Alif, lam, ro. Selanjutnya di baris ketiga. Alif 1 harokat,
lam 6 harokat, mim 6 harokat, ro-nya 2 harokat. Ketika masuk ke mim bertasydid, maka ditahan, ditekan, didengungkan 2 harokat, tidak terburu-buru. Alif lam mim ra. Sekali lagi, alif lam mim ra. Di baris keempat ada alif lam mim sod. Khusus sod. Nah, ini sod di akhir ini ada bunyi dal, ada huruf dal, sod. Maka dal sukun di akhirnya ini kita pantulkan karena dia termasuk qalqalah. Jadi cara bacanya alif lam mim sod. Sekali lagi, alif lam mim sod. Kemudian selanjutnya, ingat prinsipnya adalah membaca nama hurufnya. Sod, nun, kof. Di akhirnya itu ada seperti bunyi fa. Kof di akhir huruf fa. Kof. Jadi huruf fa-nya jelas di akhir. Kof. Oke, demikian di halaman 34. Selanjutnya di halaman 35, anak-anakku bisa melanjutkan sendiri di rumah didampingi ayah bundanya. Di sini ada alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim ro, alif lam mim sod, sama seperti di halaman 34. Demikian untuk pelajaran Kibar C. Untuk materi kali ini cukup sekian ya dari Pak Juan. Semoga anak-anakku tetap semangat belajarnya dari rumah ya, dan tidak pernah bosan untuk terus membaca dan mempelajari buku kibarnya di rumah, dan juga buku-buku yang bermanfaat lainnya. Di dalam sebuah mahfuzat disebutkan bahwa khairu jalisin fi zamani kitab, sebaik-baik teman duduk sepanjang waktu adalah buku. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, Pak Juan, kenapa harus buku? Kenapa bukan yang lain? Karena dengan banyak membaca buku, maka tentu memberikan banyak sekali manfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan juga menjadikan kita lebih bijak lagi dalam memandang atau melihat dunia yang ada di sekeliling kita. Ingat, di teladan, semua anak itu hebat. Sebelum kita menutup pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menghafalkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.